Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Cantika, biasa dipanggil Pucan. Saya dari Rayon Sains dan Teknologi atau Saintek dan jurusan Pendidikan Biologi. Saya kelompok PKD dari Kiai Haji Ali Yafi dengan PJ Mas Syarif dan Mbak Tika dan fasilitator Mbak Sari. Video ini bertujuan untuk salah satu syarat kelulusan PKD online Komisariat UIN Wali Songo. Di sini saya akan mengambil tema tentang korelasi paradigma PMI dalam tatanan gerakan mahasiswa. Nah, poin-poin dalam video ini saya sampaikan dari materi yang sudah panitia berikan gitu. Dari PKD hari ketiga dan hari ketujuh, di mana yang hari ketiga itu materi PMI dan gerakan mahasiswa yang disampaikan oleh sahabat Abdurrahman, dan untuk materi tentang paradigma PMII itu disampaikan oleh sahabat Ahmad Lutfi. Kita mulai dari tatanan gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa yang pertama itu apa sih? Nah, bisa dikatakan itu adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu bisa dikatakan sebagai deklarasi pemuda juga. Kenapa sih pemuda kok harus mendeklarasikan dirinya gitu, pemuda? Karena supaya pemuda itu tidak diragukan lagi oleh baik itu orang yang lebih tua gitu. Nah, setelah adanya gerakan mahasiswa Sumpah Pemuda, itu muncul lagi gerakan adanya Rengas Dengklok, Malari, dan yang mungkin paling spektakuler itu gerakan mahasiswa pada reformasi, dimana pada waktu itu pemuda itu menuntut menuntut untuk orba baru untuk dilancarkan ganti masa reformasi gitu ya. Nah, berbicara tentang Sumpah Pemuda, di sini saya akan memberitahu ini materi yang saya dapat pada hari ketiga PKD, di mana disampaikan oleh sahabat Abdurrahman gitu ya, tentang PMI dan gerakan mahasiswa. Nah, dulu itu ada organisasi mahasiswa yang bernama Budi Utomo, itu bertugas untuk mencerdaskan gitu ya. Terus untuk syariat dagang Islam dan Muhammadiyah itu bertugas untuk mengkoordinir pemuda dalam artian dalam setiap daerah itu ada kelompok pemuda yang dinamakan JONG. Nah, misal di Sumatera ya namanya JONG Sumatera, kalau di Jawa ya namanya JONG Jawa. Itu seperti kelompok pemuda di daerah setempat itu. Terus dalam kelompok berdaerah itu bersatu dan mencetuslah gerakan Sumpah Pemuda, di mana seperti yang saya jelaskan tadi, gerakan Sumpah Pemuda memicu gerakan mahasiswa pemuda lainnya seperti Rengas Dengklok, Malari, dan reformasi. Terus setelah adanya Sumpah Pemuda, para pemuda itu mendesak golongan tua untuk mensegerakan proklamasi kemerdekaan gitu ya. Sampai adanya kejadian Rengas Dengklok ya, itu golongan tua diculik oleh golongan pemuda gitu, dimana dalam pandangan saya, menurut saya itu peristiwa Rengas Dengklok itu seperti mengibaratkan bahwa golongan pemuda itu agar tidak diragukan lagi gitu oleh golongan tua tentunya ya. Terus setelah adanya proklamasi itu para pemuda gabung dalam partai politik pada pemilu 1. Nah, setelah pemuda pada gabung ya di pemilu 1, Bung Karno itu merasa kesulitan, maka lahirlah Nasakom. Nah, setelah lahirnya Nasakom itu ada peristiwa pembubaran PKI. Nah, setelah adanya pembubaran PKI itu terjadi peristiwa Malari Soeharto. Setelah adanya Malari Soeharto itu reformasi ya, dimana Soeharto itu kan
dipaksa turun oleh pemuda, golongan pemuda ya khususnya. Terus lahirlah demokrasi gitu. Kita membahas tentang paradigma. Kenapa sih paradigma itu penting? Nah, karena paradigma itu memaksa kita untuk benar-benar berpikir sebelum bertindak. Sedangkan ruang lingkup paradigma sendiri itu ada 3, yaitu ruang lingkup hubungan dengan Allah atau Tuhan, dan hubungan dengan manusia sebagai makhluk hidup sosial, dan ruang lingkup hubungan dengan alam. Terus paradigma yang digunakan PMI dari masa ke masa itu ada paradigma arus balik masyarakat pinggiran yang dipakai oleh sahabat Iskandar, ketua pengurus besar PMI tahun 1994 sampai 1997. Dan ada paradigma transformatif yang dipakai oleh sahabat Saiful Bahriah pada tahun 1997 sampai 2000. Dan ada paradigma menggiring arus sesuai realitas atau relevan pada zaman sekarang gitu ya. Itu yang digunakan oleh sahabat Jajang pada tahun 2000 sampai 2008. Nah, adapun penghambat paradigma untuk kader adalah tidak berani mengumumkan pendapat. Nah, mungkin banyak ya yang dirasakan kader ketika tidak mau mengungkapkan pendapat karena dirinya masih merasa kecil gitu. Saya pernah sowan dengan senior PMI yang dikhawatirkan pada kader masa sekarang, pada masa saya tentunya, karena tahun 2019 ya, dimana kader itu masih merasa kecil, merasa belum pantas untuk mengumumkan pendapat karena mereka takut kalau tanggapannya itu tidak masuk akal tentunya. Terus dianggap hanya kamu ki masih kecil, terus gak usah melok-melok. Nah, mungkin seperti itu. Itu salah satu yang membuat kader tidak berani mengumumkan pendapat. Saya pun jujur masih seperti itu. Tapi ya saya harus berusaha berani mengumumkan pendapat meskipun itu didengar ataupun tidak gitu ya. Terus PMI itu harus mengkritisi kehidupan. Nah, sebagai contoh kita mahasiswa di UIN Wali Songo, sebaiknya ya kita sebagai mahasiswa mengkritisi kebijakan kampus, seperti kemarin tentang kebijakan UKT, keringanan UKT yang dimana dari 10% dicabut, dan mahasiswa mungkin tidak hanya di UIN Wali Songo saja, semua mahasiswa UIN memperjuangkan haknya untuk mendapat keringanan UKT, dan alhamdulillah dikabulkan dengan sebesar 15% potongannya gitu ya. Terus mengkritisi pemerintah. Nah, banyak sekali sekarang tentang kebijakan yang mungkin dirasa kurang benar gitu ya, tentang rancangan undang-undang yang dibuat gitu, seperti RUU PKS, RUU Minerba dan lain-lain itu ya. Mahasiswa harus kritis tentang berita-berita seperti itu. Nah, jadi itu korelasi antara paradigma PMI dengan gerakan mahasiswa, dimana kan paradigma yang digunakan PMI dulu dan sekarang tentunya berbeda, dimana kalau dulu itu lebih ke oposisi biner dan sekarang lebih ke oposisi inventagialistik. Nah, itu kan terjadi pergeseran paradigma, dimana mahasiswa itu harus tetap mengawal pemerintahan, mengawal kebijakan-kebijakan PMI. Kader PMI harus tetap kritis tentang RU yang dibuat pemerintah. Nah, itu korelasinya gerakan mahasiswa dulu, sekarang, dan dengan paradigma yang dulu dan sekarang gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.